Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok ini akan mempresentasikan nanotub karbon sebagai bahan material lithium ion pada gen baru. Anggota kelompok kami pertama Galang Adia Ramadan, yang kedua Muhammad Rabani Atan Alawali, yang ketiga Omil Dewata Giovanni. Oke, yang pertama, apa itu nanotub? Nanotub atau lebih tepatnya dan biasa disingkat dengan CNT adalah material berbentuk tabung berukuran nano yang tersusun dari atom-atom karbon. Nah, bahan ini itu memiliki diameter yang sangat kecil, 1/miliar meter. Material ini merupakan alotropi karbon yang memiliki struktur unik seperti silinder yang tersusun dari cincin heksagonal atom karbon dan memiliki sifat mekanik, listrik, termal yang luar biasa. Apa itu sifat mekanik, listrik, dan termal yang luar biasa? Sifat mekanis, yaitu bahan ini sangat kuat dan kaku, jauh lebih kuat daripada baja namun lebih ringan. Yang kedua adalah listrik. Listrik maksudnya adalah dapat menghantarkan listrik dengan baik, bahkan dianggap sebagai semi metal atau konduktor. Yang ketiga adalah thermal, mampu eh, mampu mempertahankan keadaannya tahan terhadap suhu yang sangat tinggi hingga di atas 2800 derajat Celcius. Secara umum, bahan ini terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama adalah nanotub karbon berdinding tunggal atau yang biasa disingkat dengan SWCNT yang terdiri dari satu lapisan grafena yang digulung menjadi tabung. Yang kedua adalah nanotub karbon berdinding ganda atau yang biasa disingkat dengan MWCNT. Tabung ini, material ini terdiri dari beberapa lapisan SWCNT yang tersarang dalam satu sama lain seperti tabung di dalam tabung. Nah, karena kelebihan inilah nanotub karbon cocok diaplikasikan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah baterai lithium ion. Nah, apa itu baterai ion lithium? Baterai ion lithium atau yang biasa disingkat dengan Li-ion adalah jenis baterai isi ulang yang menggunakan ion lithium sebagai pembawa muatan untuk menghasilkan dan menyimpan energi listrik. Saat ini, Li-ion adalah teknologi baterai yang paling banyak digunakan dalam gadget modern seperti smartphone, laptop, motor listrik, dan mobil listrik karena baterai ini dapat diisi ulang. Jadi bukan sekali pakai. Baterai ini memiliki tiga komponen utama, yaitu anoda, katoda, dan elektrolit. Oke. Perkenalkan, nama saya Galang Ade Ramadan dengan NRP 500125109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa hubungan dari nanotub karbon dengan baterai lithium ion. Jadi, nanotub karbon atau CNT merupakan material dengan konduktivitas listrik dan stabilitas mekanik yang sangat tinggi, sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan baterai lithium ion generasi baru. Struktur dari tabung berongga CNT memungkinkan material aktif seperti mangan tetraoksida, karbon, kobalt, kobalt ferrit, dan timah ditempatkan di dalamnya tanpa mudah menggumpal atau rusak akibat ekspansi volume selama proses pengisian dan pengosongan daya. Hal ini membuat CNT mampu menstabilkan struktur elektroda dan menjaga kinerja baterai tetap optimal dalam jangka panjang. Selain itu, CNT berfungsi sebagai jalur konduktor elektron yang efisien, memastikan kontak listrik antara partikel aktif dan jaringan elektroda tetap stabil meskipun terjadi perubahan struktur selama siklus kerja baterai. Pada skala nanoskopik, CNT juga memperpendek jalur difusi ion lithium, mempercepat perpindahan muatan, dan membantu mengontrol pembentukan lapisan antarmuka elektrolit padat atau SEI yang berlebihan. Dengan sifat konduktif kuat dan stabil ini, CNT tidak hanya berperan sebagai pelapis pasif, tetapi juga sebagai komponen aktif yang mampu meningkatkan kapasitas energi, efisiensi daya, serta umur siklus baterai lithium ion secara signifikan. Kemudian bagaimana mekanisme kerjanya? Pada bagian ini, mekanisme kerja karbon nanotube atau CNT dalam baterai lithium ion. CNT berfungsi untuk meningkatkan konduktivitas listrik dan mempercepat perpindahan muatan pada elektroda. Dengan penambahan CNT dalam jumlah yang kecil, konduktivitas baterai dapat meningkat hingga lebih dari 1 S, S per meter, sehingga proses pengisian dan pengosongan menjadi lebih cepat dan efisien.
Selain sebagai pengantar elektron berkecepatan tinggi, CNT juga memperkuat struktur elektroda agar tetap stabil selama siklus kerja baterai. Kombinasi antara efisiensi listrik dan kekuatan mekanik ini menjadikan CNT lebih unggul dibandingkan bahan konduktor lain seperti karbon hitam atau grafena, sehingga sangat potensial digunakan sebagai baterai lithium ion pada generasi baru dengan kinerja yang tinggi dan umur yang panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari karbon nanotubes sebagai bahan baterai lithium. Yang pertama adalah dari kelebihan sebagai aditif konduktif. Ya, ini karbon nanotubes ini mampu membangun jaringan 3D yang efisien, mengurangi resisten ohmik dan juga memaksimalkan kinerja material aktif. Lalu yang kedua, eh, kelebihannya dalam elektroda komposit, yakni karbon nanotube ini mampu menyediakan kerangka struktural yang kuat secara mekanis untuk menyangga material aktif mengalami perubahan volume besar sehingga meningkatkan stabilitas siklusnya. Lalu yang ketiga adalah kelebihan sebagai pengumpul arus, yang dimana karbon nanotube ini memungkinkan pembuatan elektroda yang ringan dan fleksibel dan dapat menahan deformasi yang signifikan sekali. Lalu kelebihan yang keempat adalah dalam katoda lithium sulfur. Karbon tutup itu dapat dikatakan sebagai dukungan konduktif untuk belerang dan produk reduksinya yang isolatif. Lalu kelebihan yang terakhir adalah sebagai host logam, lithium anoda mampu mengurangi kerapatan arus lokal karena menggunakan struktur 3D seperti film MBC CNT. Selanjutnya adalah kekurangan dari karbon nanotube ini pada pengaplikasinya pada baterai lithium. Yang pertama adalah kekurangannya efisiensi Coulombic awal rendah atau bisa disebut ICA. Itu karbon nanotube itu ketika CNT-nya digunakan dalam fraksi massa yang besar pada anoda, area permukaan elektrokimianya itu yang besar menyebabkan dekomposisi reduksi elektrolit yang ekstensif selama proses pengisian pertama. Lalu, yang kedua adalah kekurangan dalam pembentukan solid electrolyte interface atau SEI yang bermasalah, di mana dekomposisi elektrolit yang cepat dan ekstensif menghasilkan lapisan SEI yang tebal dan fluffy dengan komponen organik yang kaya pada permukaan CNT-nya itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah kekurangan pada biaya produksi tinggi. Pastinya biaya produksi CNT yang tinggi, terutama dari metode semisal vapor deposition atau CVD ini yang sangat intensif energi. Baik, itu saja kelebihan dan kekurangannya. Uh, Setelah mempelajari bagaimana karbon nanotube digunakan sebagai bahan material baterai lithium, didapatkan kesimpulan bahwa bahan ini dapat menjadi komponen fungsional yang menjanjikan dan telah digunakan secara luas dalam anoda maupun katoda baterai lithium untuk mencapai baterai dengan kepadatan energi tinggi, fleksibilitas atau kinerja laju yang unggul. Namun, meskipun bahan ini menawarkan kelebihan berupa dapat menyelesaikan masalah-masalah pada baterai biasa pada umumnya, eh, didapatkan kekurangan yaitu seperti perawatan yang maksimal, membutuhkan perawatan yang maksimal, dan harga yang mahal. Baik, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetap perlu diedit sih. Oke.